Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang metode hukuman. Ya, jadi seperti yang kita tahu, hukuman merupakan suatu tindakan yang diberikan oleh seorang pendidik kepada anak didiknya yang melakukan suatu pelanggaran ataupun kesalahan. Nah, hukuman yang diberikan untuk memberikan efek jera kepada anak didik agar tidak melakukan suatu kesalahan ataupun suatu pelanggaran di kemudian hari. Nah, contoh pengaplikasian metode hukuman dalam suatu proses pendidikan adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada gambar pertama, yaitu gambar siswa dihukum jemur. Nah, biasanya guru memberikan hukuman kepada siswa yang terlambat dengan menyuruh siswa untuk berjemur di lapangan sambil hormat ke arah bendera. Nah, di sini juga ada contoh gambar siswa dihukum di depan kelas. Nah, ini biasanya diberikan oleh guru kepada siswa yang suka tertidur di kelas ataupun sering ribut di kelas. Nah, guru memberikan hukuman berupa berdiri di depan kelas dengan mengangkat kaki satu dengan dua tangan di telinga. Nah, di sini juga ada contoh-contoh hukuman yang bisa memberikan dampak lebih baik lagi kepada siswanya. Nah, contohnya di sini adalah salah satu sekolah di Sumatera Selatan memberikan hukuman kepada siswa yang terlambat dengan menyuruh siswa untuk sholat duha berjamaah di lapangan. Nah, di sini juga terdapat gambar siswa yang dihukum mengaji dan menghafal Al-Quran karena telat. Nah, di sini kita bisa melihat contoh-contoh metode hukuman yang diberikan oleh guru. Nah, dari contoh-contoh tersebut kita bisa mencontoh yang mana kiranya paling baik dan bermanfaat bagi siswa dan guru. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya Zainal Wadi. Saya dari kelompok 5. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari saudari Afiatin. Nah, baik teman-teman semua, pada kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan apa sih metode janji dan metode ancaman itu. Silahkan teman-teman dengar dan nanti catat ya. Yang pertama terkait dengan metode janji, teman-teman semua. Apa sih metode janji itu? Metode janji itu adalah salah satu metode yang digunakan oleh guru dengan cara dalam proses pembelajaran, yaitu dengan cara menjanjikan sesuatu yang menyenangkan kepada peserta didik apabila suatu yang disuruh atau yang ditugaskan oleh guru tersebut dapat diraihnya atau dapat dicapainya. Metode janji ini teman-teman semua sudah cukup berhasil dalam proses pembelajaran. Contohnya dulu di saya teman-teman semua, pas di kelas saya dulu, pas saya masih SMA, sedikit bercerita teman-teman semua. Ada salah satu guru saya, guru PK dulu, sering sekali menggunakan metode janji ini. Suatu saat teman-teman semua, ada pertanyaan dari beliau yang sangat luar biasa sulit menurut teman-teman yang lain dan saya juga termasuk. Beliau pernah berjanji kalau ada satu orang yang bisa menjawab pertanyaan saya, maka akan dikasih uang, semua. Maka pada saat itu saya berusaha, apa sih jawabannya, saya berusaha menebak apa soal yang akan diberikan nanti. Dan ternyata pada keesokan harinya pas kita di soal, alhamdulillah saya mengangkat tangan pertama kali. Akhirnya saya menjawab dan jawaban saya itu benar, semua. Apa yang saya dikasih? Saya dikasih uang. Saya dikasih uang semua. Nah, itu yang mesti mulus saya untuk belajar, dan teman-teman yang lain juga berkata, "Wih, boleh juga nih kalau nanti saya bisa jawab, boleh juga nih saya dapat uang." Nah, pernyataan dari itulah, ungkapan dari itulah yang mesti mulus teman-teman yang lain agar belajar lebih giat lagi, karena mereka tahu akan diberikan reward gitu. Jadi salah satu gambar ini contohnya teman-teman semua. Ini gambar anak yang dikasih uang. Nah, ini gambar anak yang dikasih uang. Bagaimana ekspresi anak ini? Coba lihat, di ekspresi anak ini sangat luar biasa. Terpukau dikasih duit. Nah, inilah contoh metode janji. Contoh tadi cukup
sudah menjelaskan apa itu metode janji, dan teman-teman saya kira sudah baca makalah kami dan saya kira sudah cukup jelas dan saya kira sudah cukup paham. Metode janji itu adalah, sekali lagi saya ulang, metode janji itu adalah metode yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran dengan cara menjanjikan sesuatu hal yang menyenangkan kepada peserta didik apabila menyelesaikan suatu pekerjaan atau bisa menjawab pembelajaran atau menjawab soal yang diberikan oleh guru atau dosen. Contohnya kalau anak SD bisa menghafal surah atau bisa menghafal surah Al-Alaq atau bisa menghafal satu juz amma, contohnya akan dikasih duit 50.000 misalkan. Nah itu cukup menstimulus anak-anak untuk menghafal. Jadi saya kira metode janji ini cukup membantu dalam proses pembelajaran dan cukup juga memberikan keberhasilan dalam proses pembelajaran. Boleh dicoba nanti ini sebagai calon-calon guru nih ya, bisa dicoba insya Allah. Dan yang kedua teman-teman semua, saya ingin menjelaskan terkait dengan apa sih metode ancaman itu. Nah, metode ancaman ini juga teman-teman tidak kalah menariknya dengan metode janji tersebut. Metode ancaman ini teman-teman semua adalah satu metode yang dipakai oleh guru dengan cara memberikan ketakutan, memberikan suatu ancaman kepada peserta didik. Diberikan suatu yang menakutkan apabila melakukan atau melanggar suatu yang dilarang, baik itu dilarang dalam pembelajaran, dilarang dalam agama kalau kita sedang belajar ilmu agama. Contohnya dalam kita belajar ilmu fikih, contohnya nih fikih jinayah. Nah, dalam fikih jinayah itu ada salah satu maksiatan atau banyak kemaksiatan yang dilarang dalam agama Islam, contohnya mencuri, mengambil hak orang lain. Jikalau kita diketahui mencuri, ada buktinya, maka kita akan dipotong tangan. Dalam Islam itu akan dipotong tangan. Untuk membantu proses pembelajaran itu boleh kita pakai alat peraga ini yang menunjukkan gambar orang yang lagi dipotong tangan. Ini cukup membuat peserta didik takut semua. Boleh dicoba ya, ya itu teman-teman semua. Saya kira sudah jelas yang saya jelaskan apa itu metode janji, metode ancaman. Itu saya kira sudah teman-teman semua sudah membaca makalah kami dan teman-teman semua saya kira sudah cukup paham. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu teman-teman semua. Sekian dari saya Zainal Wadi dan mewakili teman saya tadi Afiatul Rahman dari kelompok 5. Selamat beraktivitas dan salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.